Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ininawa? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Sahabat Ininawa, pada konten kali ini kita membahas soal Taurat dan Injil yang mengabarkan datangnya Rasul akhir zaman. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung dakwah Islam. Sahabat Ininawa, sesungguhnya kabar mengenai datangnya Rasul akhir zaman sudah tercantum dalam kitab-kitab terdahulu, termasuk Taurat dan Injil. Al-Quran pun menegaskan keterangan tersebut dalam surah Al-A'raf ayat 157. Yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan kuberitahukan kalian tentang keberadaanku. Aku adalah doa Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan mimpi yang dialami oleh ibuku dan ibu-ibu para nabi terdahulu." Dalam surah Ali Imran ayat 81 juga dijelaskan mengenai ciri-ciri utusan Allah di akhir zaman. Ayat itu tertulis, "Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Allah berfirman, "Apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami mengakui." Allah berfirman, "Kalau begitu, saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu." Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna surah tersebut. Allah tidak mengutus seorang rasul sejak mulai Nabi Adam dan seterusnya kecuali dia menyuruh mereka berjanji jika Nabi Muhammad diutus dan mereka masih hidup, maka mereka wajib beriman kepada beliau, menolong beliau, dan memerintahkan kaum mereka untuk berjanji pula seperti itu. Ibnu Abbas suatu kali bertanya kepada Ka'ab, "Apa yang engkau ketahui tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Taurat?" Ka'ab menjawab, "Kami mendapati beliau adalah Rasulullah, lahir di Makkah. Tempat hijrah beliau adalah Madinah. Kekuasaan beliau berada di Syam. Beliau bukan orang yang keji, tidak pula suka berteriak di pasar, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi beliau suka memberi maaf." Ka'ab meneruskan, "Kami mendapati di dalam Taurat tertulis Muhammad adalah Rasulullah. Bukan orang yang keji, bukan pula orang yang bersifat kasar, dan tidak suka berteriak di pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi suka memaafkan. Umat beliau adalah orang-orang yang suka memuji Allah, bertakbir pada setiap tempat, bertahmid pada setiap rumah." Ihwal datangnya Nabi Muhammad sudah diketahui para pendeta Nasrani dari kitab mereka. Tercatat kisah Al-Mughirah bin Syu'bah ketika mendatangi Raja Mesir Al-Muqawqis. Mesir saat itu dalam kekuasaan Imperium Romawi. Kota terbesarnya adalah Alexandria atau Al-Iskandariyah. Al-Mughirah berkata kepada pemimpin Mesir saat itu, "Sesungguhnya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul. Jikalau beliau berdakwah ke bangsa Mesir dan Romawi, maka mereka akan mengikuti beliau." Al-Mughirah menimpali, "Ketahuilah, aku pernah tinggal di Iskandariyah. Tidak kulewati satu gereja pun kecuali aku masuk ke dalamnya dan bertanya kepada para uskupnya, baik itu dari bangsa Mesir maupun Romawi, tentang sifat Nabi Muhammad yang mereka dapati dalam kitab Injil." Raja Mesir itu meneruskan kisahnya, "Aku bertemu dengan seorang uskup dari bangsa Mesir, yaitu ketua gereja Abi Yahnus. Biasanya, mereka berjamaah datang kepadanya dengan membawa orang yang sakit di antara mereka dan meminta agar orang itu didoakan. Aku tidak pernah melihat seseorang yang melakukan salat 5 waktu lebih giat darinya. Maka, aku berkata kepada Abi Yahnus, 'Beritahulah aku apakah masih ada seorang nabi lagi?' La pun menjawab, 'Ya, dia itu nabi yang terakhir. Tidak terdapat satu nabi pun antara ia dan Isa bin Maryam. Ia adalah nabi yang kita diperintahkan oleh Nabi Isa untuk mengikutinya. Ia adalah seorang nabi yang buta huruf dan berbangsa Arab. Namanya adalah Ahmad, nama lain Nabi Muhammad." Lanjut dikatakan pendeta itu, "Dia tidak tinggi dan tidak pula pendek. Pada kedua matanya terdapat warna merah. La tidak berkulit putih dan tidak pula sawo matang. Pedangnya berada di atas bahunya. Ia tidak peduli dengan siapa ia berhadapan. Saat berperang, ia didampingi para sahabatnya yang sedia mengorbankan jiwa mereka untuknya.
Mereka sangat mencintai beliau melebihi dari anak dan orang tua mereka. Ia datang dari tanah Al-Kars, yaitu mulai dari tanah haram ke tanah haram pula. Ia berpindah ke suatu negeri yang mempunyai lahan tandus dan kebun kurma Yasrib. Ia menganut agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesudah itu, Al-Mughirah berkata, apalagi katanya, ia mengenakan sarung pada separuh badannya. Ia membasuh anggota badannya. Ia diberikan sesuatu yang tak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Ia diutus kepada kaumnya dan kepada seluruh umat manusia. Tanah adalah masjid dan lagi suci baginya. Di mana saja ia mendapati waktu salat, maka ia bertayamum dan salat, sedangkan Nabi sebelumnya tidak semudah itu. Mereka tidak boleh melakukan salat kecuali di dalam gereja dan biara. Sesampainya di Madinah, Al-Mughirah segera menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun menuturkan kisah Raja Mesir tersebut. Rasulullah merasa senang bila ini diperdengarkan kepada para sahabat beliau. Aku menceritakan kepada mereka tentang demikian itu selama 2 atau 3 hari, kenang Al-Mughirah. Demikian sepenggal kisah kabar kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci Taurat dan Injil. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.